Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ada satu berita yang sangat viral. Kalau mau dibilang viral ya boleh juga, karena berita ini ada di mana-mana, dan apakah itu di platform YouTube, apakah itu di IG atau platform-platform sosial media yang lain. Berita itu adalah mengenai recession atau resesi, dan secara pribadi tentu saja itu juga mengusik akan pikiran dan hati saya. Dan saya teringat pada satu ayat Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Karena itu kalau kita ngomong resesi, maka ini dulu udah pernah terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat sejarah perekonomian daripada negara kita, tahun 98, 97, 98 kita pernah menghadapi yang namanya krisis moneter, dan setelah itu sepanjang tahun kita tahu bahwa persoalan demi persoalan secara ekonomi silih berganti datang muncul, tetapi anyway kita tahu kita melewati semuanya. Dan kenapa hal ini kemudian jadi satu perhatian yang kita juga tidak bisa menutup mata dan bersikap tidak peduli atau seperti tidak mau tahu, ya. Dunia memang sedang menghadapi resesi. Presiden kita Pak Jokowi juga ngomong demikian, dan seperti yang saya katakan tadi di sosmed, di YouTube dan lain sebagainya penuh dengan kata-kata resesi, dan pasti juga kita yang hidup di negara ini dan ada di dalam kondisi seperti ini, bahkan yang hidup di negara lain juga sedang bergumul dengan hal ini. Ya, itu sebabnya perlu sekali untuk gereja bersikap, dan kita anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri, ya, karena ini ada di depan mata kita dan kita harus menghadapinya. So saya percaya kita sedang battling a new things, ya, yang a new area, ya. Jadi kita sedang ada di dalam peperangan di dalam area ini, satu area yang baru. Tentu saja kalau nanti itu modelnya kayak apa, udah begitu banyak yang ngomong tentang hal itu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan lagi tentang satu ayat dalam Ibrani pasal 12 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saya yakin saudara sudah tahu ayat ini, tapi izinkan saya memakai ayat ini to encourage, ya, untuk menguatkan kita semua. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan nggak mau kita mengalami yang namanya ketakutan. Alert, iya, ngeh dengan keadaan dan kemudian tidak mengabaikan, iya, saya percaya, tapi ini tidak boleh sampai membuat atau menciptakan ketakutan dalam diri kita. Sebab janji Tuhan di Ibrani pasal yang ke-12 berkata, ayat 27 dan 28, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, perubahan ini perubahan yang dulu juga udah pernah seperti yang saya ngomong di depan terjadi, tapi perhatikan kata digoncangkan, ya, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itu berarti bahwa kegoncangan demi kegoncangan, pengkhotbah tadi bilang nggak ada yang baru di bawah matahari, selalu akan terjadi, ya, dan senantiasa. Kenapa kita hidup di dunia yang tidak sempurna? Kita harus mempersenjatai diri kita dengan pemikiran yang seperti itu. Jadi ini yang luar biasa, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya percaya ayat ini biarlah menjadi dasar dan landasan untuk kita bisa battling recession with a right paradigm, with the right paradigm. Ya, bagaimana hal itu kita harus kerjakan. Nomor satu, tentu saja dengan adanya janji Tuhan dalam Ibrani 12, 27, 28, maka kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas seluruh aspek kehidupan kita, bahkan atas dunia ini dan juga atas bangsa kita, yang saya percaya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ingat bagaimana kita menghadapi, kita baru saja keluar dari pandemi yang tidak mudah, yang membunuh banyak orang, kita tahu, bahkan kekasih-kekasih kita. Tapi anyway, hari ini kita tahu bahwa oleh tangan Tuhan yang kuat,
dan oleh penyertaan Tuhan yang dahsyat. Bumi ini ada di bawah kendali daripada Tuhan. Resesi ini juga ada di bawah kendali daripada Dia. Jadi jangan jadikan resesi ini momok di dalam pikiran kita yang kemudian membuat kita bahkan menjadi lemah, kehilangan pengharapan, kehilangan iman, lalu kemudian kita melihat masa depan yang sepertinya begitu kelabu, ya saudara. Even hari-hari ini di tengah-tengah musim mendekati musim hujan ini, langit memang kelabu, tapi tidak berarti matahari tidak ada. Demikian pula dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kelihatannya kelabu, kelihatannya tidak menyenangkan, tapi Tuhan ada. Tuhan dan berita baiknya adalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pegang kendali, saudara-saudara. Karena itu mari kita fokuskan diri kita. Marilah kita dikatakan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita hanya harus takut akan Tuhan. Kita nggak boleh takut sama yang lain. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita takut sama yang lain. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, maka kita tahu bahwa yang lain ada di dalam kendalinya dan kita tidak perlu takut. Lalu kemudian tentu saja yang kedua, kita harus mulai mengurangi dan kalau bisa stop mendengarkan berita-berita yang negatif. Berita-berita yang kurang lebih sebetulnya isinya sama, bunyinya sama, ya. Dan kalau kita mengisi pikiran kita, seluruh keberadaan kita, hati kita dengan hal-hal yang sifatnya negatif, kita membanjiri diri kita dengan yang negatif tersebut, dengan berita buruk, berita jelek, ya. Apalagi kalau itu merupakan sebuah ramalan-ramalan yang saudara kadang-kadang belum tentu segitunya, ya. Kadang-kadang orang memanfaatkan media untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Karena itu hentikan itu dan juga di dalam pembicaraan kita. Ya, bukan berarti sekali lagi tidak berarti saya kemudian mengentengkan atau menganggap hal ini sebagai sesuatu yang mudah, yang gampangan. Sama sekali tidak. Yes, kita harus membuat rencana. Yes, kita harus alert, harus ngeh dengan keadaan ini. Harus ini seperti sebuah wake up calling buat kita. Tapi jangan isi diri kita dengan hal-hal yang menakutkan, dengan hal-hal yang negatif tersebut. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, ya, tetapi roh yang mendatangkan ketertiban, sejahtera, dan kemudian hati yang teguh dan tetap ada di dalam pengharapan hanya kepada Dia saja. Itu sebabnya number 3 yang ketiga, perbanyak untuk mendengarkan, merenungkan, dan membawa firman kebenarannya. Banjiri diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap kali saya berkata, baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab harus. Ya, karena Alkitab berkata begini, saudaraku. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, dan dengan demikian kita bisa tenang, kita pegang janjinya, dan kita tahu Dia Tuhan yang setia. Kata setia dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Emunah berarti faithful. Emunah dalam bahasa Inggris itu berarti tidak berubah, mantap, kokoh, teguh. Satu lagi, berita baik, dapat diandalkan. Dia dapat diandalkan. Berdoa, tenang, minta hikmat dan kepekaan. Saya berdoa, hikmat Tuhan ada pada saudara. Sehingga saudara tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memiliki rencana, bagaimana harus saudaraku merancangkan segala sesuatunya, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita practically harus belajar bagaimana hidup bijaksana, berhemat, dan kita kelola keuangan kita. Saudara, tentu saya bukan ahli keuangan, ya. Ada orang-orang yang jago dan expert dan terlatih dalam hal ini. Nah, kalau saudara mau mendengarkan, dengarkanlah mereka, ya. Dan belajar, saudaraku, dari orang-orang yang secara pengetahuan, kemampuan, ya, saudara punya expert di bidang ini, ya. Fokuskan hanya pada prioritas yang penting saja dan hindari gaya hidup konsumtif, tentu saja. Saya tidak melarang saudara untuk, Pak, kan kita ada kok Pak, kita cukup kok, kita mau menikmati silahkan. Tapi bijaksanalah saudaraku di dalam spend your money, ya. Dan saya percaya saudara mengerti yang saya maksud dan saudara tahu bagaimana cara melakukannya. Hidup berhemat, kelola dengan baik sumber-sumber yang ada di dalam kehidupan kita dan juga
Filipi pasal 4 ayat 19, perhatikan ayat ini saudara. Ini salah satu ayat janji Tuhan yang luar biasa. Allahku akan memenuhi segala. Garis bawahi kata segala. Apa artinya segala? Semua. Ya, makanya dari depan saya berkata jangan khawatir, bahkan kalau saudara baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34, ada berapa banyak kata do not worry. Ya, do not worry, do not fear, fear not. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa saya bisa begitu yakin dengan hal ini? Karena ukuran yang dipakai di dalam memenuhi keperluan atau kebutuhan kita itu adalah kekayaan dan kemuliaannya. Coba tanyakan saudaraku kepada diri kita sendiri. Seberapa kayanya dia, seberapa mulianya dia. My goodness, saya beritahu saudara, unlimited. Sumber yang dipakai oleh sorga untuk membackup kehidupan kita is unlimited, tidak terbatas. Karena itu kita bisa mengandalkan dia. Dan saudara tentu saja berinvestasilah. Saudara punya uang banyak, saudara punya sumber banyak, berinvestasi. Saya juga bukan jago investasi, ya. Tapi mari kita belajar, saudara. Berinvestasilah pada instrumen yang aman. Ini garis bawahi, instrumen yang aman. Jangan kepingin cepat kaya. Orang yang kepingin cepat kaya, saudaraku, dan ingin mendapatkan hasil yang besar, ya akan mudah jatuh di dalam jerat tipu daya. Saya diberi nasihat oleh bapak rohani saya. Dia berkata, Dan, perhatikan, semua yang too good to be true itu dangerous. Itu ada jebakan bahaya di situ. Ya, oh gampang ya, oh enak ya, oh ringan ya, oh ini ya, tapi hasilnya gede. Ya siapa yang nggak mau? Kita manusia kan pengennya selalu begitu, saudara. Ya, murah meriah. Tapi jangan sampai ada murah meriah muntah ya saudara. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Ya, bisa saja, tapi tidak demikian. Apa yang seringkali kita tahu, kita dapati di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal 9, saya akan tutup dengan ayat ini saudaraku, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ini ayat sangat kalau boleh dibilang itu sangat ya seperti tidak sesuai dengan apa yang seringkali logika kita pikirkan. Ya, dikatakan demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Inilah yang bisa menimpa orang-orang yang hari ini, kalau enggak saudaraku mengerti akan prinsip kebenaran, terjerat, firman Tuhan bilang. Ya, terjerat itu adalah perangkap ya, perangkap. Seperti burung yang terbang, dia bangun pagi itu, dia nikmati hari, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hari itu dia terjerat, terperangkap. Dia kehilangan kebebasannya. Karena dikatakan demikian, ini menakutkan seringkali kan. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tiba-tiba itu apa maksudnya? Ya itu tadi, nggak diduga, nggak disangka, nggak dikira, boom! Kemudian dia jatuh, ya, dia terjerat. Dia sudah kemudian kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, dan kehilangan apa yang sebelumnya dia nikmati di dalam kehidupannya. Nah, kenapa saya katakan ayat ini ayat yang sepertinya tidak umum? Tapi jangan salah paham, saudara. Ya, coba lihat, menang perlombaan tapi nggak cepat, keunggulan perjuangan tapi nggak kuat, roti tapi nggak berhikmat, kaya tapi nggak cerdas, karunia bukan yang cerdik cendekia. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kata kuncinya ada di dalam kalimat sesudahnya, karena waktu dan nasib dikatakan dialami mereka semua. Waktu dan nasib yang bagaimana? Yang seperti ikan yang terperangkap itu tadi. Sebab apa? Manusia tidak mengetahui waktunya. Jadi ayat ini berkata demikian, kalau kamu hebat, cepat, ya, kalau kamu kuat, kalau kamu berhikmat, kalau kamu cerdas, kalau kamu cerdik cendekia, itu bukan merupakan jaminan utama. Saya tidak berkata itu jelek, buruk, tidak. Bahkan nasihat-nasihat yang kita terima mengandung kebenaran ini.
Tapi itu bukan jaminan utama. Why? Karena kalau kita perhatikan waktu dan nasib, waktu, siapa yang mengetahui waktunya? Siapa yang mengatur nasib kita? Cuma Tuhan. Kembali lagi saudara, bahwa kalau kita bersama dengan Dia, ada jaminan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita mencari jalan-jalannya, maka akan ada, saudaraku, jaminan di dalam kehidupan kita. Resesi yang seperti apapun, pergumulan yang seperti apapun, kita tidak perlu takut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara ada di dalam Tuhan, itu sudah merupakan modal yang luar biasa. Nah, biarlah izinkan saya berdoa buat saudara, dan marilah kita battling sekali lagi. Kita memerangi resesi ini bersama-sama. Tentu saja yang nomor satu bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan paradigma yang benar ini, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena firman-Nya juga menjamin kita semua dalam Roma, kitab Roma dikatakan, yet in all these things we are more than conqueror through Him who love us. Wow. So you are the loved one, ya. Kita ini bangsa atau generasi atau orang-orang yang dikasihi Dia. Dan melalui Dia, we are more than conqueror. Kita akan menaklukkan, kita akan menang terhadap resesi ini. Dan saya percaya bersama dengan Dia akan ada perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Let's pray, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk jaminan yang daripada Engkau. Terima kasih untuk rasa aman. Terima kasih Tuhan untuk satu paradigma yang benar. It's a kingdom paradigm. Untuk paradigma kerajaan, biar kiranya roh Sang Raja yang ada pada kami menuntun kami, menyertai kami, membawa kami, untuk kami boleh fokus hanya kepada Engkau. Karena ketika mata kami tertuju kepada Engkau, kami nggak pusing lagi dengan yang lain. Ketika kami takut akan Engkau dan hanya kepada Engkau saja, kami tidak takut lagi kepada yang lain, termasuk resesi ini. Dan bersama dengan Engkau, kami percaya di dalam iman kami akan janji-janji-Mu dan akan karya-Mu, dan terutama akan pribadi-Mu. Bapa, kami percaya kami akan menang menghadapinya. Dan justru lewat semuanya ini akan ada pintu-pintu kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan buat anak-anak-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melewati dan melalui semuanya ini. Sungguh Tuhan, perjumpaan kami dengan Engkau akan makin dekat, akan makin kuat. Dan melalui semua ini kami punya pengalaman pribadi. Sekali lagi berdoa, Tuhan, bukakan pintu-pintu baru, bukakan kesempatan-kesempatan baru, bukakan Tuhan akan hal-hal yang tidak pernah kami pikir, nggak pernah kami dengar, nggak pernah kami lihat, nggak pernah ada dalam hati kami. Itu janji-Mu bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Berkat Tuhan atas umat-Nya, kekuatannya pada Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, haleluya.